Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Void Thousand of Battles telah muncul di belakang Xiaoyan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan pedang pendek muncul di tangannya, dan kemudian menusuk Xiaoyan pada sudut yang sangat rumit, tetapi saat semakin dekat, dampak petir tersapu. Suara pertempuran Xuan mengguncang Qi Weili dan membuat kulit Xuan Zan mentor berubah. Sosoknya tiba-tiba menghilang lagi, dan muncul di udara dari arah lain. Membidik telapak tangan Xiaoyan Yi, telapak tangan ini adalah tubuh Xiaoyan hingga runtuhnya danau cermin. Dan telapak tangan hitam adalah angin yang lebih menakutkan pada saat ini. Meraung ke arah Xiaoyan, pada saat ini, wajah petugas Xiaoyan pucat dan berdaging. Dan qi dan darah di tubuhnya sangat lemah, tampaknya semua kekuatan terkondensasi dalam guntur dan api di depannya, dan di hadapan telapak tangan hitam yang menderu Xiaoyan hanya mengangkat tangannya dan melambai, dupleks guntur dan api terbang keluar, dan kemudian bertabrakan dengannya, hanya untuk melihat semburan guntur dan api tersapu, dan setelah beberapa kekuatan penghancur yang tak tertandingi ini, guntur menembus api telapak tangan hitam dan langsung membuatnya terbakar. Menghancurkannya dalam sekejap. Mengapa dia memadatkan kekuatan aturan yang begitu kuat? Dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk mencapai tingkat ketiga yang saya temui, sangat jarang, dengan kekuatan aturan seperti itu. Jika api dan guntur membunuh mereka, saya tidak tahu apakah saya bisa menggantikan mereka. Melihat metode Xiaoyan, mata Xuan Zan berbinar, dan dia tampaknya memiliki minat yang kuat pada api dan guntur Xiaoyan, dan telapak tangan hitam yang dia tampar hancur. Xuan Zan sepertinya tidak peduli tentang ini, seolah-olah dia tidak peduli, umumnya sosoknya menghilang lagi, dan dia terus bergegas menuju Xiaoyan yang tidak bisa mendekat, dan dia membutuhkan Wan Zan untuk mendekati pedang setelah dia mendekat, tetapi jelas Xiaoyan tidak berencana untuk membiarkan Xuan Zan terus menyerang. Xiaoyan dengan lembut memuntahkan cahaya di matanya, dan Bai Yan yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang laut, dan menyelimuti Xuan Zan, yang buru-buru menembak mundur, dan dia ingin menghindar ketika dia merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini, Xiaoyan terutama anti-tamu, dan akumulasi benang sutra di bawah kakinya menunjukkan bahwa Xiaoyan adalah orakel abadinya, dan hanya dengan melihat ke barat dia dapat memiliki kesempatan untuk mengendalikannya untuk saat ini. Kali ini, Xuan Zan memblokir pertunjukan tanpa hasil. Sosoknya terlalu dekat dengan Xiaoyan, dan ada jeda yang jelas. Bagi Xiaoyan, itu sudah menjadi kesempatan pada saat pertempuran dihentikan. Xiaoyan muncul di depannya, pupil yang terakhir melebar, jelas untuk sementara dikendalikan oleh napas Bai Yan, tetapi kontrol ini hanya kurang dari 3 bintang. Ketika dia membuka matanya, pupil matanya yang melebar tiba-tiba menyusut hingga ekstrim, dan tirai ganda guntur dan api muncul di depannya. Xuan Zan baru saja akan menjauh dari kekuatan hisap kuat yang membuatnya mandek lagi, dan guntur dan api ganda yang akan meledak sebelum meledak, seolah-olah itu akan mengumpulkan semua zat di sekitarnya bersama-sama, yang merupakan karakteristik unik dari kekuatan gila. Ketika saat itu dikooptasi, tampaknya di bawah kekuatan ini, itu akan dimusnahkan. Kecepatan rotasi di pupil Xuan Zan sangat cepat, tetapi di matanya, seolah-olah waktu telah diperlambat, dan teratai api 3 warna yang umumnya cemerlang perlahan berputar di dalamnya, dengan teratai guntur 3 warna yang sama dan teratai api berputar ke arah yang berbeda, jelas sangat bertentangan dengan harmoni, tetapi keduanya menyatu seperti ini, tidak masuk akal, dan juga menjadi masuk akal, dibalik secara paksa, kekuatan aturan. Begitu perusahaan ini meledak, saya mungkin belum terlambat untuk Xuan Zan, meskipun dia merasakan krisis, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Terlebih lagi, area cakupan guntur dan api Xuanglian bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Dan wajah ganda Lei Huo di depannya melintas dengan keras. Menghilang dari mata Void Wan Zan, tetapi rasa lintasan menghindar tubuhnya belum menghilang sama sekali. Hanya dengan melihatnya Anda dapat melihat bahwa kembar guntur dan api belum menghilang, tetapi berubah menjadi puluhan ribu zang, menyelimuti lokasi Xiaoyan. Ruang kosong dalam keheningan semuanya diselimuti pembunuhan Void 10,000 Battles. Pertama, dengan kekuatan kedua wajah, memecahkan ruang, larangan adalah kunci dari rasa krisis yang tak tertandingi, sehingga Wan Zan tidak lagi menyerang anti-inflamasi. Pada saat ini, dia tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur.
Begitu dia menamparkan dadanya, 3 tumpul cahaya segera muncul, dan guntur dan api Suanglian tidak meledak, tepatnya, tampaknya ledakan itu tidak terlihat dengan mata telanjang, hanya untuk melihat baju besi dewa kosong di tubuh Xuanzan, dan kemudian sepotong besar puing-puing yang jatuh dan jatuh, seperti konveti, itu terbakar dalam sekejap, atau busur listrik melintas dan berubah menjadi abu terbang. Adapun kebelak-belakan di depan Xuan, itu bukan ledakan yang tiba-tiba, tapi api dinyalakan, dan efek perlindungan asli hilang, dan mata Void 10,000 Battles menjadi semakin ketakutan, dan kulit yang terbuka benar-benar mulai terbakar api tidak kuat, seolah-olah terlalu kosong. Untuk anti-inflamasi, umumnya dimakan perlahan dan disiksa. Namun, Xiao Yan tahu bahwa alasan mengapa Su melakukan ini pasti karena dia ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin memaksimalkan efek membunuhnya. Jeritan Su Wanzan tersapu di lapangan, dan Su Wei dan Su Xing, yang diselamatkan oleh Su Wanzan, berubah secara dramatis, termasuk beberapa yang mulia lainnya yang menunjukkan mata terkejut. Dari tempat mereka berada, tampaknya cabang pemadam api sangat besar dan tidak mengembun, tetapi area yang tertutup telah membengkak menjadi 100.000 zang, dan bahkan di luar formasi terlarang, mereka bisa merasakan sensasi terbakar dan sensasi berdebar-debar. Dapat dilihat bahwa kekuatan ini di luar imajinasi semua orang. Apa ini? Doujing luar biasa. Dia jelas sangat lemah, bahkan jika dia tidak tahu bagaimana meningkatkan beberapa kekuatannya, dia tidak akan mengubah apapun. Dengan keterampilan bertarung seperti itu, saya khawatir itu telah melampaui ruang lingkup semangat juang jalan Huanggu. Keterampilan bertarung semacam ini hanya dapat dicapai oleh Transcendence Street, yang bahkan lebih kuat dari Huanggu Street. Benar saja, itu adalah reinkarnasi Murakami dengan keterampilan bertarung yang begitu kuat, yang seharusnya ditinggalkan olehnya di kehidupan sebelumnya. Tapi jelas, untuk melakukan keterampilan bertarung ini, dia bisa melakukannya dengan seluruh kekuatannya saat ini. Saya tidak tahu apakah saudara Wanzang dapat bertahan, sosok sudah memiliki kulit yang berbeda, dan tidak semua orang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Beberapa dari mereka sedikit memiringkan kepala, mata mereka sedikit menyipit, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Jeritan Su Wanzan menjadi semakin kuat, armor Dewa Void di tubuhnya tidak bisa bertahan, dan dia akan pingsan, dan saat kulitnya terbuka, itu terbakar saat terungkap, yang berisi guntur sejati Haotian yang dapat menembus perlindungan dan reruntuhan yang kuat dan kejam. Di sisi api guntur surgawi adalah api abadi, api putih, dan pesona tak tertandingi. Pada saat ini, kekuatan mereka yang berbeda menyatu bersama, dan kekuatan yang terbentuk berada di luar imajinasi Xiao Yan. Xiao Yan tidak repot-repot lagi, seolah-olah dia seperti ramuan obat di atas obat saat ini, dan dia hanya perlu waktu untuk menyempurnakan. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Xiao Yan memilih untuk bermeditasi di telapak tangannya, dan amunisi raspberry terus dilemparkan ke mulutnya. Dia ingin pulih sebanyak mungkin. Beberapa musa telah mengalahkan sekali, dan dia tidak dapat pulih untuk keadaan anti-inflamasi dalam waktu singkat, bahkan jika dia bisa membunuh 10.000 hutang, masih sulit untuk memecahkan permainan. Mengapa Anda seperti ini? Xiao Yan masih tidak bisa mengetahuinya. Penampilan dan tindakannya seperti Xiao Yan menyelamatkan kakak laki-lakinya dari tangan Taixu, jadi sampai batas tertentu dia telah mendapatkan kepercayaan Xiao Yan. Namun, kepercayaan ini dan berbagai hal yang dirasakan Xiao Yan yang tidak berbeda satu sama lain, sehingga ditentukan bahwa itu adalah kuil. Sosok Buddha. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba terguncang di benaknya. Mungkinkah dia tidak berusia 4 sama sekali, dan pikiran 4 seperti guntur, dan dia benar-benar melihatnya di domain Dewa Kekacauan, dan hanya ada 2 orang yang benar-benar melihatnya. Satu adalah Dokter Kekaisaran Sukian, dan tidak perlu meragukan identitasnya, berpikir bahwa dia sudah berdiri dan memastikannya. Ada juga satu Sen yang juga membantu Xiao Yan. Mahasiswa tahun kedua Jiuyang Tianzun Huachai. Meskipun dia membantu Xiao Yan dalam menghadapi yang pertama, dia dapat dianggap telah melihat dewa. Adapun si Xiao Yan, hal pertama yang harus dilihat adalah klon moral Yuyan. Adapun malam dewa di Beijing, dia belum pernah melihatnya. Jadi bagaimana Anda bisa yakin dengan bisnis lama yang Anda lihat? Apakah Beijing 4? Mungkinkah malam Beijing yang saya temui sebelumnya palsu, dan itu adalah Zhan Mei si Xiao Yan yang tersembunyi di antara kita, dan jantungnya berhenti dengan keras dalam sekejap. Jika demikian, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang diatur oleh Becky,
dan Rush Pionir menyelamatkannya, dan kemudian memanfaatkan kepercayaan ini. 9 kali dari 10, dugaan ini benar, dan awalnya diperkirakan bahwa Chang Mies hanya akan memprovokasi perang antar dunia. Saya tidak menyangka bahwa dia akan membunuh saya, yang tidak pernah diharapkan Xiao Yan. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Beijing tidak memenuhi syarat bagi Xiao Yan untuk mempertanyakannya. Faktanya, sampai batas tertentu, telapak tangan hidup saya seperti pedang, dan saya melakukan ini untuk memprovokasi pertempuran antara Sensi dan Taixu. Tujuannya masih untuk menghadapi Xiao Yan, dan dia akhirnya mengetahuinya, dan mengapa dia mengetahuinya lebih jauh lagi. Pada saat kritis, mengapa Ye Beijing tiba-tiba menghilang? Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Xuan Wanzan yang sedang berjuang, kulitnya berangsur-angsur membusuk, dan tidak ada kulit di tubuhnya yang utuh, daging dan darah seluruh orang kabur dan menyedihkan, dan jeritan tidak berhenti, suaranya semua menjadi serak dalam raungan yang terus-menerus. Karena api tidak hanya membakar daging dan darah, tetapi juga menyala di dalamnya, daging dan vitalitasnya yang menghilang melonjak menuju anti-inflamasi. Konsumsi klon jangkrik emas telah jatuh ke alam pertama, dan mulai mendaki lagi, dan tubuh terbang Marigold telah menelan dan runtuh. Saya tidak tahu apakah itu bisa mencapai yang ketiga, dan itu akan dirawat. Setelah jatuh, saya memanfaatkan bahaya aliansi ganda untuk melihat apakah saya bisa mematahkan formasi, dan formasi ini tidak sempurna. Meskipun saya tidak mengerti formasinya, Ki cacat, tetapi agak jelas. Mungkinkah formasi ini tidak diketahui oleh Xiao Yan menjadi tenang? Dia punya waktu untuk melihat dan merasakan blokade. Formasinya yang ketat bukannya tanpa kekurangan, dan kekuatan tautan ganda sudah cukup untuk membuka kekurangan. Formasimu sangat bagus, bukankah dia tuanmu sebelumnya? Di singgasana, di bahu Su Anxing, bola mata biru bersujud di dahan, dengan mata besar dan mata polos. Tuan, saya tidak pernah memiliki bola roh master yang terkenal. Pernahkah Anda mendengar bahwa tidak ada seluruh sistem dewa, dan Anda harus gemetar 3 kali ketika Anda mendengar nama saya? Mata anjing itu mengerutkan mulutnya, dan dia berkata dengan bangga, matanya penuh dengan penghinaan, siapa yang perlu dihancurkan? Anda akan mengikuti saya. Suan bergerak ringan dan menepuk kepala anjing itu, kamu jauh lebih pintar darinya. Tuan anjing, saya sangat puas dengan Anda, dan mungkin bukan tidak mungkin untuk mengikuti Anda di masa depan. Tapi katakan oke, Tuan anjing, saya bisa bergerak jika saya mau, Anda tidak bisa memaksanya hahaha, itu sangat bagus, apa yang Anda inginkan dalam kehampaan, katakan padaku aku bisa memuaskanmu, selama kamu cukup setia. Su Anxing tertawa keras, dan kemudian menatap mata anjing itu dengan serius. Hai, anjing lain, saya tidak berani mengatakan, sejak saya lahir, saya tidak pernah mengkhianati kata itu. Mata anjing itu terbatuk 2 kali, dan berkata dengan suara yang dalam, hahaha, kamu sangat imut. Saya menyukai senyum Su Anxing lebih dalam. Saya tidak tahu seberapa besar saya telah dianiaya di sisinya, tetapi saya harus membalaskan dendam saya hari ini. Yang terbaik adalah membantai mata anjing yang membunuh 1000 pisau ini penuh dengan kebencian, seolah-olah benar-benar ada kebencian yang mendalam. Jangan khawatir. Dengan formasi Anda menjebaknya di sini, dia secara alami akan mati. Su Anxing segera berkata, maka yang terbaik adalah menjadi anjing. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mati di sini. Saya membencinya di dalam hati saya. Su Anxing memiliki senyum di wajahnya, menatap Su Wanzai yang terbakar di lapangan, tidak ada jejak belas kasihan di matanya, dan dia bahkan tidak berencana untuk menyelamatkannya. Bukankah dia orangmu? Aku akan dibakar sampai mati oleh 1000 pisau pasir ini, dan kamu masih tidak ingin menyelamatkannya. Mata anjing itu sedikit bingung dan berkata, yang paling kuat bertahan, yang kuat, hidup dan yang kalah mati. Jika dia mati, itu hanya bisa membuktikan bahwa dia terlalu lemah. Mengapa menyelamatkan? Su Anxing menunjukkan ekspresi yang lebih bingung. Benar, lalu biarkan dia mati. Mata anjing itu jatuh lagi, dan dia hanya bersorak di samping. Saat pertama kali keluar dari kacamata anti-inflamasi, mata anjing itu tampak semakin lesu. Lihatlah mata anjing yang sedang tidur. Su Anxing menunjukkan ekspresi menyayangi, lalu menatap wajah tersenyum itu, dan menunjukkan cibiran, Murakami, bahkan jika Murakami menghitung semua hal di sekitarmu, bukankah kamu mengatakan pengkhianatan? Ini benar-benar menyedihkan,
Saatnya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Su Anxing segera meregangkan pinggangnya dan berbicara perlahan, dan kemudian sesosok muncul di depannya, dan sebuah tangan meraih leher Su Anxing dan mengangkatnya. Aku Laosu kamu, tidak peduli seberapa besar atau kecil kamu, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara tegas keluar, dan tiba-tiba mata anjing itu semakin ketakutan, dan tubuhnya menyusut menjadi seukuran telapak tangan, dan dia bersembunyi di jubah lengan baju Su Anxing. Haha, kamu hanya seorang penabur, lihat itu, ini adalah anak-anakmu, dan kamu tidak akan sakit hati ketika mereka mati. Apakah Anda yakin mampu dicubit oleh kata Laosu? Wajah Su Anjing memerah. Meski begitu, dia masih tersenyum, menunjukkan ekspresi yang sangat menghina, seolah-olah di matanya, Taifu Suqian bukanlah apa-apa. Suqian Tai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, mengangkat tangannya dan membantingnya ke tanah dengan wow, tulang Su Anxing sebagian besar hancur, dan seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang patah, menelan wajahnya pucat. Tabib Kekaisaran Suqian segera berbalik dan melihat ke lapangan, matanya tidak tertuju pada tubuh Su Wanzan dari awal hingga akhir, sepertinya itu sama sekali bukan anaknya, yang dia lihat adalah Xiao Yanmi, yang duduk di dalamnya. Apakah itu benar-benar anggur? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.